Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahras siyama lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Anak-anak yang berbahagia, tiada ungkapan kata yang pantas kita haturkan kehadirat Allah karena pada hari ini Allah masih berkenan memberikan kita kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan yang sangat mulia ini dalam keadaan iman, dalam keadaan takwa, dan hanya mengharap ridha dari Allah dengan keikhlasan. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad ibnu Abdullah yang syafaatnya senantiasa kita dambakan di yaumul qiyamah. Anak-anak yang berbahagia, dari 12 bulan yang ada di dalam agama kita, yang dihitung mulai dari bulan Muharram sampai dengan Dzulhijjah, maka ada bulan yang paling mulia yang dipilih Allah, yang diberi gelar oleh Allah sebagai Sayyidus Syukur, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang diberikan gelar oleh Allah sebagai Sayyidus Syukur. Apa itu Sayyidus Syukur? Sayyidus Syukur itu adalah tuan dari seluruh bulan. Kenapa Allah memilih Ramadan sebagai Sayyidus Syukur? Yang pertama adalah bulan Ramadan itu dipilih oleh Allah menjadi tempat diturunkannya ayat-ayat suci Al-Quran. Sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas dari petunjuk itu, dan merupakan pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi salah satu bentuk ibadah kita dalam bulan Ramadan ini, salah satunya adalah dengan kita memperbanyak ibadah untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian yang kedua, kenapa Allah memilih bulan Ramadan itu sebagai Sayyidus Syukur? Yang kedua adalah karena di dalam bulan Ramadan itu terdapat Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu adalah malam yang paling mulia, malam yang sangat mulia, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun. Kalau kita bisa beribadah, mendapatkan malam Lailatul Qadar pada saat bulan Ramadan, maka lebih baik ibadah kita dari 83 tahun. Sekarang kita hitung umur manusia itu saat ini jarang sampai ke 83 tahun. Jadi itu kelebihan Lailatul Qadar. Nah, kapan Lailatul Qadar itu terjadi? Lailatul Qadar itu terjadi pada malam-malam ganjil di 10 akhir bulan Ramadan. Tapi kita mempersiapkan Lailatul Qadar itu sejak awal Ramadan. Malam-malam ganjil di 10 akhir bulan Ramadan itu adalah pada tanggal 21 Ramadan, 23 Ramadan, 25 Ramadan, 27 Ramadan, dan 29 Ramadan. Lailatul Qadar turun di malam-malam ganjil. Karena turunnya di malam-malam ganjil, kita jangan pakai ilmu akal. Ilmu akal itu adalah ketika malam 21, ibadahnya rajin, sholat tarawih, baca Al-Quran, segala ibadah dilakukan. Tapi ketika di malam 22, libur, tidak melakukan apapun. Dan malam 23, begitu juga.
melaksanakan ibadah dengan giat, sholat tarawih, baca Quran, sholat-sholat yang lain, serta beribadah yang lain. Tetapi ketika di malam 24, hilang lagi, libur lagi. Nah, itu namanya kita tidak ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan ikhlas. Tapi itu namanya ilmu ngakali. Ilmu ngakal-ngakali. Jadi di malam ganjil kita ibadah, di malam genapnya libur. Ya. Nah, kita harus bisa memanfaatkan waktu-waktu yang mempunyai nilai-nilai istimewa. Karena dalam setiap minggu itu ada hari-hari yang istimewa, yaitu di hari Jumat. Dalam setiap hari itu ada waktu-waktu yang sangat istimewa, yaitu di sepertiga malam untuk tahajud dan sebelum fajar. Dalam setiap bulan ada bulan-bulan yang paling istimewa, yaitu bulan Ramadan. Anak-anakku yang ibu cintai, adapun yang ketiga, kenapa Allah memilih Ramadan itu diberikan gelar sebagai Syahidus Syukur? Yang ketiga adalah karena di dalam bulan Ramadan itu terdapat nilai-nilai kebajikan yang berlipat ganda. Seperti kata Nabi, "Lau ta'lamuna ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Seandainya umatku tahu apa keistimewaan yang ada dalam bulan suci Ramadan, niscaya ia ingin sepanjang tahun itu isinya Ramadan semua. Jadi setiap tahun tuh ingin berpuasa terus seperti bulan Ramadan. Nah, apa sebabnya? Li'annal hasanata fi mujtami'atin. Karena dalam bulan suci Ramadan itu berkumpul segala kebaikan. Wa ta'atu maqbulatun. Dan segala ketaatan dikabulkan oleh Allah. Wa da'awatu mustajabatun. Dan segala doa maupun permohonan kita diijabah oleh Allah. Wa dzunuba maghfuratun. Dan segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita diperintahkan untuk menyambut bulan suci Ramadan itu dengan penuh kegembiraan. Bagaimana kerinduan kita terhadap bulan suci Ramadan yang adanya hanya 1 tahun 1 kali, ya, tidak ada di bulan-bulan lain, tidak ada di bulan-bulan yang lain. Keistimewaan itu hanya ada di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, hendaklah kita menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh kegembiraan. Terus bagaimana cara menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh kegembiraan? Apa dengan kemudian membeli petasan yang banyak? Atau membeli kembang api yang banyak? Kemudian pada malam bulan Ramadan kita nyalakan bersama-sama, kita bergembira dengan menari-nari, dengan bernyanyi? Tidak, tidak seperti itu anak. Menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh kegembiraan tidak harus dilakukan seperti itu. Tapi yang terpenting adalah menyambut bulan suci Ramadan itu adalah dengan hati atau dengan diri, menyiapkan diri kita agar kita mampu melaksanakan ibadah Ramadan itu dengan keimanan, ketakwaan serta keikhlasan karena Allah. Sebagaimana kata Nabi, "Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasaduhu 'alan niran." Barang siapa yang gembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Jadi demikian banyak keistimewaan yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Dan itu tidak boleh kita sia-siakan. Bahkan ketika kita bergembira saja menyambut datangnya bulan suci Ramadan, Allah menjanjikan akan haram jasad kita masuk ke dalam api neraka. Anak yang ibu cintai, adapun yang keempat, kenapa Allah memberikan bulan Ramadan itu gelar sebagai Syahidus Syukur? Yang keempat adalah di dalam bulan Ramadan itu ada perintah untuk melaksanakan ibadah puasa. Ada perintah untuk melaksanakan ibadah puasa. Kenapa kita diperintahkan untuk berpuasa? Apa sih istimewanya puasa itu? Nah, yang pertama, keistimewaan bulan puasa itu, istimewanya kita berpuasa itu,
Yang pertama adalah yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa itu iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Wahai orang-orang yang beriman, iman diwajibkan atas kalian berpuasa. Bukan ya ayyuhalladzina aslamu, tidak. Wahai orang-orang yang masuk Islam, tidak. Tetapi yang dipanggil oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Jadi ketika ada 3 orang yang lewat depan rumah kita, ada Iman, ada Muhammad, ada Yuza misalkan. Ibu panggil, Iman, kira-kira yang noleh Iman, Yuza, atau Ahmad? Tentu yang merasa dia bernama Iman, maka dia akan berhenti. Tidak mungkin yang dipanggil Iman, yang berhenti Yuza. Tidak. Maka orang yang merasa dia beriman, ketika dipanggil oleh Allah, maka dia akan berhenti. Berhenti dari makan, minum, dan melakukan maksiat. Terus kalau misalkan melihat ada orang yang tidak berpuasa, jangan seudon dulu. Mungkin kurang syaratnya. Karena syarat orang berpuasa itu ada 4. Yang pertama dia Islam, yang kedua dia balik, yang ketiga berakal sehat, yang keempat mampu berpuasa. Jadi kalau kalian melihatin ada orang yang tidak berpuasa, oh mungkin dia bukan orang Islam. Islam bu, kalau dia Islam, oh mungkin dia belum balik. Badannya aja kali yang besar, tapi dia belum balik. Sudah bu, sudah balik. Oh kalau dia sudah balik, mungkin dia gila. Karena saat orang berpuasa itu adalah berakal sehat. Mungkin dia gila. Enggak bu, dia waras kok. Dia sehat lahir dan batin. Oh barangkali dia tidak mampu berpuasa karena ada uzur yang syar'i. Seperti haid, nifas misalkan, atau dalam keadaan dia sakit yang tidak membolehkan dia untuk berpuasa. Yang kedua, istimewanya berpuasa itu yang kedua adalah puasa itu adalah merupakan ibadah syiriah. Ibadah yang hanya kita dan Allah saja yang tahu. Ibadah puasa itu tidak mudah terkena penyakit ria. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau sholat, dia pura-pura sholat, kelihatan gerakannya pura-pura sholat. Kalau dia sedekah, pura-pura sedekah, kelihatan dia pura-pura sedekah. Terus kalau naik haji, pura-pura naik haji. Loh, kemana dia kalau mau berangkat haji tapi pura-pura mau kemana? Kalau dia mau ke mall berarti namanya haji mall. Ya, bukan haji mabrur lagi. Nah, kemudian, ibadah-ibadah lain yang mudah terkena ria. Misalkan, ada ustadznya mau lewat. Ada pengemis juga ada di depan rumah kita. Maunya ngasih uang 1.000. Karena ada ustadznya mau lewat, nggak jadi 1.000, jadi 10.000. Pura-pura ngasihnya dengan nada yang sangat mengagumkan. Ini Pak ya, semoga bermanfaat. Karena ada ustadznya lewat. Itu sudah ria. 9.000-nya itu udah bukan karena Allah, tapi karena ustadznya. Begitu juga misalkan kalau orang sholat, saya biar guru saya, rumahnya di sebelah rumah saya. Nah, jendelanya tuh kelihatan dari kamar saya. Mepet rumahnya. Gurunya biar tahu kalau saya itu rajin sholat. Jadi setiap kali mau sholat, takbirnya dikerasin. Allahu Akbar. Biar didengar sama gurunya kalau dia rajin sholat. Itu sudah merupakan penyakit ria. Ya. Anak-anak sekalian, adapun istimewanya puasa yang ketiga, yaitu kalau ibadah-ibadah yang lain, ganjarannya itu sudah dijelaskan oleh Allah, tapi kalau puasa tidak. Seperti kata Allah, as-siyamu li wa ana azibih. Puasa itu untukku, dan aku yang akan memberikan ganjarannya. Sama seperti ketika kita diminta untuk bekerja. Kamu kerja dengan saya, 1 hari saya gaji kamu 10.000. Giliran tidak ada orangnya, kerjanya males, tapi giliran ada, kerjanya giat. Tapi dia dapat bayaran 10.000 sehari. Nah, beda dengan Allah. Kamu kerja dengan saya, urusan gaji saya yang atur.
Nah, ini yang harus kita hati-hati. Bisa jadi ketika kita kerjanya rajin, ya Allah melipat gandakan ganjaran kita. Bisa jadi 2 kali lipat atau 3 kali lipat dan lain sebagainya. Atau bisa jadi ketika kita malas, maka kita tidak akan memperoleh ganjaran apa-apa, tidak akan mendapatkan apa-apa. Sebagaimana kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa dia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Sama seperti yang Ibu jelaskan tadi. Kalau kita melaksanakan ibadah dengan rasa tidak ikhlas, tidak diniatkan benar-benar untuk mencari ridho Allah, tidak karena iman, tapi hanya sebatas kewajiban sebagai seorang muslim, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan dahaga. Tapi sebaliknya, kalau kita melaksanakan ibadah karena niat ikhlas karena Allah, karena mengharap pahala dari Allah, maka Allah, insya Allah akan melipat gandakan pahalanya. Ya, jadi demikian anak-anakku, mari kita berlomba-lomba untuk mendapatkan keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan. Dengan cara berbanyak ibadah kepada Allah, berbanyak sholat, berbanyak berzikir, berbanyak membaca Al-Quran, dan luruskan niat dalam berpuasa. Bahwa kita berpuasa adalah karena iman kepada Allah dan ikhlas karena mengharap ridho dari Allah. Anak-anakku yang Ibu cintai, demikian apa yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.